apoteker itu sebagai mitra pengawas memang. Jadi dia tidak kami jadikan sebagai objek yang diawasi. Yang kami Pasti. awasi itu adalah obatnya ya, Mhm. obat produknya yang kita awasi. Tapi tentu ada peran si apoteker yang di Iya. sana sangat besar menjaga mutu obat dan keamanan obat ini. Ya, kalau dibilang menjanjikan, kalau saya melihat sih menjanjikan ya, Mhm. meskipun memang sekarang jumlah apoteker terus meningkat Iya dengan, sih. adanya profesi apoteker sekarang di USK ya, di Iya. Universitas Syahkuala sudah ada Mhm. profesi apoteker sehingga tentu jumlah apoteker, terus meningkat gitu ya. Nah, tapi, di sisi lain, peluang kerjanya juga sebenarnya cukup tinggi ya di komunitas, terutama di apotik ya, kemudian tadi saya sempat juga menyinggung di awal bahwa, Mhm. sarana fasilitas kesehatan kita seperti puskesmas ya, masih Mhm. sangat PR besar ya, untuk memenuhi kebutuhan apoteker di sana. Bener bener. Dari total 300-an lebih gitu ya, Mhm. tidak sampai, 50% yang terisi oleh apoteker. Oh. Jadi, cukup besar sebenarnya potensinya. Tapi, teman-teman juga harus ingat bahwa kita dalam bekerja harus profesional gitu ya, harus memegang betul, janji kita sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai seorang apoteker. Jadi, tidak hanya melihat peluang kerjanya, tapi juga harus menyadari bahwa tanggung jawab kita sebagai apoteker juga besar. Kemudian kami juga mengajak masyarakat, "Ayo, kenali dan, eee, awasi, kemudian laporkan kepada kami jika ada sarana-sarana pelayanan seperti apotik ataupun yang lainnya tadi itu melakukan pelayanan kefarmasian yang menyimpang. Jangan segan untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian, satu lagi kami mengajak, "Ayo buang sampah obat dengan benar." Hai rekan Bepom Aceh, balik lagi di podcast Berbisik Bepom Aceh episode 7 yang kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada dua pemateri kita ya yang sangat amat luar biasa pada hari ini, yang dimana judulnya kali ini tuh adalah Kenali, Awasi, Laporkan, Jaga Obat Aman hingga ke tempat pembuangan. Wah, menarik banget nih topiknya. Nah, sebelum itu kita masuk ke dalam topiknya, kita kenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Ada Bu dan juga Bapak. Ya, Bu, boleh perkenalkan diri dulu, Bu? Baik, perkenalkan nama saya Naila, di Bepom Aceh saya sebagai ketua inspeksi obat, setiap hari, mengawasi, masalah obat-obatan yang beredar Wow. di wilayah Aceh. Oke, keren banget. Nah, kalau dari Bapak sendiri? Oh iya, halo rekan Bepom Aceh, perkenalkan saya Teddy Kurniawan Bakri, sehari-hari, sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia untuk Provinsi Aceh, dan juga beraktivitas sebagai dosen di Departemen Farmasi Universitas Syahkuala. Oh, berarti apoteker dan juga dosen di Iya Universitas betul. Syahkuala, wow. Oke, kalau gitu nih kita boleh dong ya bincang-bincang soal obat-obatan, juga pengawasan dari Bepomnya sendiri ya? Ya, Oh iya Oke, boleh. nah yang pertama nih ya, kita mau nanya-nanya dulu gimana sih cara untuk menjaga mutu obat dari hulu ke hilir nih, yang dimana tuh penting banget ya pengawasan distribusi obat di Aceh untuk juga menjamin keamanan, terus juga mutu dan khasiatnya nih. Kalau dari Bu Naila sendiri gimana? ya baik, wah Mhm. terima kasih Mbak Lia, Mhm. dan rekan Aceh seluruhnya. Eee, Obat itu merupakan hal yang sangat penting ya, bagi mensupport kehidupan kita, dalam hal ini Bepom Aceh itu merupakan unit UPT-nya dari Badan POM RI. Oh. Kami itu bertugas mengawasi produk obat yang dihasilkan itu mulai dari pabriknya yaitu di hulu, kemudian berpindah ke Mhm. distributor, bagaimana penyaluran obat dari pabrik ke distributornya itu juga diawasi, kemudian dari distributor ke sarana pelayanan kesehatan atau pelayanan kefarmasiannya. Oh. Ya, sarana pelayanan kefarmasian itu kan ada apotik, ada Mhm. rumah sakit, ada klinik, puskesmas ya, dan sarana lainnya sekarang itu ada Iya. toko obat, juga sudah ada, eee, hypermart, Oh. supermarket, minimarket ya juga sudah diberikan kewenangan sekarang untuk menyediakan obat untuk masyarakat. Nah, tugas Bepom itu bagaimana mengawasi penjaminan mutu obat, tentu saja bekerja sama ya dengan
si pelaku usaha di setiap sektor itu, mulai dari produsennya, distributornya, ataupun tenaga kesehatan dan tenaga kefarmasian yang ada di sarana pelayanan, gitu. Oh, Jadi kita, oke. mengawasi kesesuaian, Mhm. kepatuhan dari pelaku usaha dan tidak hanya itu, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentunya bagaimana cara menggunakan dan mengkonsumsi obat yang baik dan benar ya. Tidak Oke. hanya, bisa mendapatkan obat dengan gampang, tapi bagaimana sesuai dengan aturan yang Mhm. ditetapkan, mulai dari cara minumnya, cara menyimpannya, dan cara pun pembuangannya nanti ketika obat itu sudah tidak digunakan lagi, Iya, gitu. benar. Oke, Mhm, mantap banget nih jawabannya. Oke, kalau dari Pak Teddy sendiri Ya. gimana nih pentingnya pengawasan distribusi obat di Aceh? Ya, kalau pengawasan tentu sangat penting ya, tadi Mhm. seperti yang disampaikan, bahwa, kita ingin memastikan agar obat itu benar-benar aman ya Mhm. dan tepat untuk digunakan oleh, pasien atau masyarakat ya. Dan apoteker sendiri kalau tadi, BPOM sebagai suatu lembaga gitu ya. Mhm. Nah, kalau apoteker sendiri merupakan profesi ya, Oh. salah satu profesi kesehatan. Mhm. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Kesehatan ya, di mana kita merupakan, profesi satu-satunya yang punya, kompetensi untuk Oh. menjamin, dari mulai kualitas bahan baku ya, sampai ke proses produksi dan kemudian, juga hingga ke ketepatan penggunaan obat. Jadi Mmm. dari hulu ke hilir, ada peran apoteker di sana untuk memastikan setiap kegiatan itu berjalan dan tentu tadi dalam, pengawasan dari, Badan POM. Mhm. Jadi kita, punya tanggung jawab yang besar nih, apa Naila untuk Alia ya, untuk apa namanya, memastikan dari proses, pembuatannya Mhm. hingga ke, penggunaannya di masyarakat gitu ya. Oke. Dan sebenarnya tidak hanya obat ya, kalau apoteker itu, kita mengenal yang namanya sediaan farmasi. Mhm. Sediaan farmasi itu tidak hanya obat sebenarnya, ada kosmetik, obat Oke, tradisional heeh. ya, ada dan, suplemen kesehatan. kuasi, suplemen kesehatan. Mmm. Jadi, banyak sebenarnya ada kalau saya tidak salah ada 9 item gitu ya, termasuk bahan baku Mmm. obat tradisional, bahan baku obat, sintetis gitu. Dan, itu semua memang, peran apoteker di sana untuk memastikan ya, sesuai dengan, kondisi mutu dan ketepatan penggunaannya. Oke. Mhm. Nah, kalau misalnya nih di dalam distribusi obat ya, pastinya ada tantangan tersendiri ya. Gimana Mhm. sih dalam distribusi obatnya di wilayah Aceh, mulai dari geografisnya, terus juga sumber daya manusianya Iya dan betul. sarana dan prasarananya nih, kalau dari Bang Teddy sendiri? Ya, kalau Aceh ya, Mhm. kita bicara Aceh pada hari ini ya, kondisi geografis itu, tentu karena memang Aceh adalah salah satu provinsi dengan area atau luas daerah yang cukup luas ya. Oke, Ada iya. Simelu ya, di Mhm. mana kalau lewat darat kita butuh naik kapal itu sekitar 16, 18 jam ya, Iya. Mhm. pesawat tidak ada tiap hari gitu ya. Iya. Dan ada daerah-daerah lain gitu ya, yang Mhm. di Aceh yang memang jangkauannya cukup jauh gitu. Oke. Sehingga secara geografis memang ini menjadi tantangan bagi kita. Mhm. Kemudian dari sisi sumber daya tadi sudah disampaikan ya Alia bahwa, sumber daya juga sebenarnya apoteker itu, saat ini masih sangat terbatas di Mhm. fasilitas kesehatan ya. Kita bisa lihat misalkan di Aceh aja ya, ini kalau kita buka data Aceh puskesmasnya itu ada sekitar, 360-an puskesmas gitu ya. Mhm. Yang baru terisi apoteker itu nggak sampai 50% Oh. dari total puskesmas yang ada. Jadi, sehingga apa, sehingga fasilitas kesehatan seperti puskesmas ternyata juga dikelola obatnya oleh non apoteker gitu. Dan itu, tentu akan sangat beresiko ya Iya. tentang, bagaimana keamanan obat, Mhm. bagaimana ketepatan edukasi, kemudian bagaimana proses monitoring, karena peran apoteker itu juga memonitoring, resiko efek samping, memonitoring bagaimana, efek obat terhadap pasien gitu. Jadi, sumber daya juga terbatas. Nah, kalau dari sisi sarana prasarana, nah ini juga menjadi PR Mhm. besar kita, di puskesmas dengan fasilitas yang masih sangat terbatas ya. Kemudian di rumah sakit daerah juga dengan, apa namanya, fasilitas yang, kalau terbilang masih sangat terbatas juga. Dan ini menjadi, advokasi kita dari Ikatan Apoteker Indonesia untuk memperjuangkan agar, sumber daya manusia tentunya dulu yang pertama ya yang harus ditingkatkan, kemudian didukung dengan sarana prasarana yang memadai, gitu.
Oke, berarti banyak ya tantangannya, apalagi dari Iya, geografis, terus juga sumber daya manusianya, betul. sarana prasarananya juga. Iya, Oke, nah kalau tadi dari apotekernya, nah Mhm, sekarang ini dari peran BPOM-nya ya Bu Naila, iya dalam memastikan gimana sih distribusi obat ini dapat berjalan sesuai dengan standar? iya, dalam hal distribusi obat itu, Mhm, yang berarti kan dari pabrik ke distributor itu sudah ada penjaminan ya iya, produknya sebenarnya. Kemudian dari distributor ke pelayanan kesehatan, ke pelayanan mhm, kefarmasian yang menyalurkan obat ini, tentu ada standar, cara pengelolaan obat mhm, yang sesuai gitu. Kalau di distributor itu namanya cara distribusi obat yang baik. Jadi kalau distributor itu ada 2 ya, Mbak. Pertama itu distributor milik pemerintah, mhm, itu instalasi farmasi pemerintah, yang kedua itu adalah pedagang besar farmasi, itu oh, sektor swasta. oke, Nah, keduanya itu berada di bawah, pengawasan dan bimbingan pembinaan dari Badan POM, kalau di Aceh ya, BPOM Aceh. mhm, Nah, kita melakukan pengawasan dari, sisi distributornya. Bagaimana di distributor itu dia, menjamin mutu obatnya itu bisa terjaga, kemudian keamanan obatnya, artinya obat itu tidak pindah jalur ke jalur oh, yang tidak yang jalur yang ilegal ya mhm namanya, mhm, atau namanya diversi obat. Jadi kita menjaga, bagaimana obat ini, disalurkan itu sesuai. Jadi tidak ada, keluar dari, yang diatur oleh regulasi sendiri. oke, Nah, di sana juga bagaimana kami mengawasi kondisi penyimpanan misalnya mhm, pada awal penerimaan, kesesuaian produk, kemudian bagaimana produk obat ini disimpan di sarana distributor, lalu bagaimana dia menjaga, eee eee, kebenaran alur, penyalurannya, mhm, terus kebenaran sarana pelayanan yang boleh atau berhak mereka salurkan obat juga diawasi di situ. Nah, oke, kita lalu bergerak ke pengawasan sarana pelayanannya, misalnya itu mhm. apotik, rumah sakit, dan klinik, dan yang lain tadi, itu bagaimana cara si distributor memberikan obat ke mereka. Berarti kan ada transportasi lagi, Mhm, ada obat bener. yang membutuhkan suhu yang khusus, Iya. itu harus mereka jaga juga, harus mereka Oh, fasilitasi heeh, sampai obat ini di tangan si, apotik atau rumah sakit itu masih dalam mutu yang sesuai. mhm. Kemudian di pengawasan di pelayanan itu kami jaga lagi, bagaimana si, profesi yang ada di sana, yaitu apoteker dan TK, tenaga teknik kefarmasiannya itu bisa mengelola obat di pelayanan itu dengan baik. Ini sudah bagus misalnya diterima dari distributor. Bagaimana di apotik itu juga atau rumah sakit itu, ini mutu obat masih bisa mereka jaga dan mereka berikan, sehingga khasiatnya itu kepada pasien itu tetap seperti yang diharapkan Iya, dari bener bener. awal gitu. Jadi mutunya tidak ada perubahan. Nah, itu semua kan memang butuh effort besar ya dari setiap PIC yang ada di setiap titik-titik yang Mmm, kita awasi, mulai dari distributor, pelayanan, dan juga kesadaran masyarakatnya juga ada. bener. Kemudian jika tentu saja kalau regulasi tentu eee, ada ini ya, ada apa namanya, hal yang punishment, atau artinya, Mhm, eee, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi itu kita pastikan ada sanksinya. Nah, jadi mhm, memang harus dipatuhi oleh semua pelaku bener. kegiatan ini. Jika Mhm. ada kesalahan atau kesengajaan tentu ada sanksi yang diberikan. Nah, seperti itu kita melakukan pengawasannya. Wow, berarti sangat ketat ya dan panjang juga ya dari pengawasannya juga, terus juga banyak pengawasannya juga dan supaya mutu obatnya itu tetap Iya, terjaga ya. Oke, nah lanjut nih kita ke topik yang kedua, mhm, yang dimana nih pengawasan sarana pelayanan kefarmasiannya. Nah kalau dari Bu Naila dan juga Pak Teddy ya, apa itu sarana kefarmasian nih? Apalagi dari segi apotek, terus juga puskesmas, mhm. klinik, dan juga rumah sakit nih. Mungkin dari siapa dulu nih? Dari Bu Naila? Bunda boleh. Boleh. Oke. Namanya pengawasan ya. Mhm. Ya sebenarnya kami, BPOM dengan IAI itu kan mitra Mhm, ya, iya partner benar. dalam menjaga, bagaimana profesi, kalau dari segi profesi ya, Mhm, profesi apoteker itu berjalan, berfungsi sesuai dengan, ya profesional lah, oke. dalam tentunya menjaga mutu obat yang digunakan oleh masyarakat nantinya. Mhm, Nah, jadi kalau di apotik, puskesmas, klinik itu memang semua punya standar masing-masing ya, standar heeh, pelayanan kefarmasian. Di apotik ada, di rumah mhm, sakit ada, di klinik ada. Nah,
Regulasi itu yang kita coba berikan pemahaman kepada si pelaksananya di Mhm. masing-masing, Sarana. sarana itu untuk betul-betul diikuti, dipatuhi, dan, dilaksanakan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian, Mhm. itu kan kita lakukan audit ya, audit atau pengawasan lah biasanya, dari kami pihak eksternal untuk mereka, tapi internal mereka juga seyogyanya juga melakukan audit internal atau namanya inspeksi diri begitu. Jadi Oke. menilai kelayakan pekerjaan dan sarana mereka itu sesuai nggak dengan aturan yang sudah ada, masing-masing kan sudah ada Mmm. ya, standar di apotek ada, standar di klinik ada, standar di rumah sakit ada, di puskesmas ada. Nah, Kak, pengawasan dari BPOM ini memastikan sesuai nggak yang mereka Oke. kerjakan, terus sesuai nggak dengan ketentuan memang, kondisi obatnya itu, memang seperti yang dipersyaratkan, nah gitu. Mhm. Jika memang ada ketidaksesuaian atau Mhm. biasanya kami sebut, temuan, biasanya sifatnya ada minor, mayor, atau kritikal, itu kita berikan, eee, apa namanya, surat tindak lanjut hasil pemeriksaan. Mhm. Ya bisa biasanya sih orang bilangnya BPOM kasih surat cinta nanti nih dapat surat cinta lah si sarananya gitu. Tapi itu Oh, lebih ke perbaikan sebenarnya. Jadi oke. bagaimana sarana dengan, timnya di sana itu melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang muncul. Jadi kita tuh memotret memang ini enggak sesuai, ini sesuai, seperti itu. Tujuannya yaitu sama-sama menjaga mutu obat tadi supaya bisa bermanfaat digunakan oleh, Bener. masyarakat gitu. Mhm. Nanti biasanya kita juga akan berkoordinasi dengan IAI, "Ini loh ada, Oh. problem seperti ini, yuk kita cari solusinya gimana, atau Mhm. ada ide nggak, gimana sih caranya kita bisa memperbaiki ini." Jadi tidak hanya, mencari salah, tapi memperbaiki juga supaya Oke. ke depannya tidak terulang lagi Mhm. begitu. Gitu kan Mbak Tedi ya? Nah, berarti Iya, sangat betul. saling berkaitan ya Betul betul IAI betul. dengan BPOM gitu. Iya. Iya. Oke. Kalau Mhm. BPOM, ke sarananya gitu Mhm. ya, kalau IAI itu lebih ke, personalnya. Jadi Oke. kalau kami, karena di sarana kefarmasian itu seperti tadi puskesmas, apotek, Mhm. dan rumah sakit ya, ada apoteker di sana yang sesuai dengan amanah undang-undang sebagai penanggung jawab sarana. Mhm. Nah, apoteker sebagai penanggung jawab tentu, punya tanggung jawab ya Mhm. untuk melakukan pelayanan sesuai dengan standar seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Naila. Jadi ada standar pelayanan kefarmasian. Nah, apoteker dalam hal ini IAI ya, Mhm. akan, melakukan pengawasan tentang bagaimana mereka menerapkan keilmuan Oke. dan tanggung jawabnya dalam mengelola sarana Mmm. sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Jadi kami lebih fokus ke personal orangnya gitu Oke, ya, heeh. profesinya gitu yang ada di sana, untuk kemudian dilakukan, pembinaan-pembinaan dan pendampingan. Pendampingan tentang apa? Misalkan tentang, kompetensi-kompetensi terbaru yang perlu Oh. didapatkan, karena kita kan apoteker itu tidak pernah berhenti untuk bisa belajar terus ya, Mhm. untuk harus belajar terus gitu. Pasti. Perkembangan jumlah obat, terus bertambah, bentuk sediaan obat terus ada saja inovasinya gitu ya. Bener. Sehingga, selesai dari perguruan tinggi, Mhm. maka akan menjadi tanggung jawab organisasi profesi. Oh. Untuk kemudian meningkatkan kompetensinya. Mhm. Kemudian tadi, pembinaan seperti yang disampaikan oleh Bu Nela ketika kita mendapatkan informasi dari BPOM ya, oleh, Badan POM di Banda Aceh gitu ya, tentang adanya permasalahan-permasalahan gitu, Mhm. kami akan turun untuk melakukan pembinaan terhadap apoteker-apoteker yang bersangkutan. Sehingga kita Mmm. harapkan, hal-hal seperti itu bisa tidak terjadi lagi gitu Mhm. dan kemudian masyarakat mendapatkan obat yang aman ya dan berkhasiat untuk kesehatannya, gitu. Oke. Wah, Mhm. ini menarik sekali ya. Ini makin lama perbincangannya makin seru gitu ya. Oke. Nah, kalau dari peran apoteker sendiri ya, Pak Iya, Teddy, ini sebagai garda terdepan dan juga mhm dalam pelayanan obat nih kepada masyarakat. mhm. Bagaimana sih peran apoteker? Iya, Mhm. apoteker itu kalau kita lihat dari, standar pelayanannya Mhm. ya, di fasilitas kesehatan kita punya 2 peran utama nih, Oke. Alia. Oke. Peran pertama itu adalah peran untuk mengelola, Oh. mengelola, Mhm. sediaan farmasinya. Mhm. Jadi dari mulai perencanaan ya, kemudian pengadaannya, Mhm. sampai bagaimana kita mendistribusikan obat-obat itu, di rumah sakit misalkan ya, di Oke. pasien. Kemudian dari sisi pelayanan, nah kalau dari Mmm. sisi pelayanan ini dari mulai kita mengevaluasi nih, obat-obat ini rasional nggak sih, Mhm. diperoleh oleh pasien kita gitu ya, Oke. kalau di rumah sakit misalkan, atau Mhm. kalau di apotek ya.
Ketika pasien datang kemudian meminta obat tertentu, sedangkan obat itu kita tahu adalah obat keras gitu ya, ini Mhm. boleh nggak sih dikasih gitu. Nah itu, Oh. di situ peran apoteker sangat krusial sekali Mhm. untuk memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan Oke. regulasi. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan informasi, edukasi. Mmm. Jadi edukasi itu juga merupakan hal yang sangat penting ya, untuk mengedukasi pasien atau masyarakat kita tentang bagaimana menggunakan obat dengan benar, bagaimana menyimpan obat dengan benar, bagaimana membuang obat dengan benar gitu ya. Sehingga obat itu tidak menjadi, hal yang berbahaya di kemudian hari. Dan ada nih, informasi terbaru yang saya peroleh, Alia, bahwa ternyata masyarakat itu tingkat kunjungan ke apotik itu jauh lebih besar dibandingkan kunjungan ke sarana lain. Oh, bener. Iya, ke Heeh. puskesmas misalkan ya, ke rumah sakit apalagi gitu ya. Oke. Ke klinik juga Mhm. apalagi. Jadi, apotik itu menjadi tempat yang paling sering dikunjungi Mmm. dibandingkan fasilitas yang lain. Oh. Sehingga peran apotik sebagai tempat untuk mengedukasi itu sangat Mhm. sangat strategis sekali untuk mengedukasi, masyarakat gitu. Bener bener. Kalau ke puskesmas kan biasanya kalau udah sakit berat ya, Iya. udah nggak teratasi gitu ya, tapi kalau kita Mhm. baru batuk gitu ya Bu Neila ya, pasti perginya ke Mhm. apotik Langsung gitu ya, apotik. langsung ke apotik, nggak akan pergi ke puskesmas dulu gitu. Iya. Kecuali udah minum obat berkali-kali kok nggak sembuh-sembuh gitu kan ya. Mhm. Jadi, peran apoteker di garda terdepan di apotik itu sangat sangat penting sekali untuk mengedukasi itu dan juga untuk memastikan obat-obatan yang diberikan itu betul-betul sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasiennya. Oke. Nah, kalau tadi dari peran apotekernya nih, nah kalau dari BPOM-nya sendiri ada nggak sih pengawasan terhadap penyimpanan, terus juga penyerahan dan penggunaan obat secara rasional nih Bu Naila? Iya, ya itu memang bagian dari pengawasan yang kita lakukan Mhm. ya kalau di sarana pelayanan kefarmasian. Ya tidak hanya di pelayanan sih, di distributor juga. Bagaimana seperti saya sebutkan tadi, Mhm. bagaimana si sarana itu melakukan, pengadaan dulu ya biasanya, Bener. pengadaan. Setelah diadakan sesuai ketentuan kan diterima nih, ada Mhm. proses penerimaan lagi. Nah, Oke. dari penerimaan terus barangnya kan disimpan mau di gudang Mhm. ataupun di lemari-lemari di apotik, itu juga dilakukan, pengawasannya. Misalnya penyimpanan obat itu dibutuhkan suhu tertentu ya, misalnya di bawah 30 bahkan ada yang suhu 2 sampai 8. Nah, itu memang harus diikuti, harus dipatuhi oleh, Oh. pengelola obat. Lalu setelah disimpan nanti kan ada penyerahan nih, penyerahan atau pendistribusian. Kalau istilah penyaluran itu di distributor, kalau penyerahan itu di pelayanan ya. Jadi kalau diserahkan itu tentu ada ketentuannya, siapakah yang boleh disalurkan atau diserahkan Mhm. obat, terus bagaimana jumlahnya, tentu ada kajian ininya ya, kajian risikonya, kajian, eee, mengapa obat sebanyak ini harus kita serahkan ke satu sarana lain, Oke. atau kenapa nih pasien harus diserahkan obat, misalnya obat obat keras terutama ya, obat dengan Mhm. resep dokter. Nah, itu diharapkan memang sesuai ya. Jadi obat-obat yang dipakai oleh pasien itu ada yang memang bisa dibeli sendiri langsung, Mhm, ada yang harus, harus pakai resep. pakai Oh, resep pakai dokter. resep. Nah, ada yang memang pengulangan. Iya, Itu ada Oh. namanya nanti, obat wajib apotik atau sebuah Mhm. medikasi yang memang sudah rutin diminum oleh si pasien yang sakit menahun ya, itu ada. Oke. Jadi kan kalau dia harus kunjungan ke dokter setiap minggu atau setiap bulan, mungkin butuh biaya yang lain atau butuh Mhm. waktu, makanya ada kebijakan nanti dia bisa istilahnya pasien rujuk balik kalau dari, Oh, eee, iya iya. menggunakan JKN gitu ya. Mhm. Nah begitu. Jadi memang ada pengawasannya di sana. Nah, regulasi yang tadi saya sebutkan itu Mhm. mengatur semua, mengatur mulai Oh. dari pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, sampai pelaporannya pun ada. Mhm. Nah, bahkan ada pemusnahan jika memang obat ini sudah masuk ke dalam, obat yang rusak atau kadaluarsa atau bahkan ditemukan obat-obat yang tanpa izin edar. Itu ada aturan pemusnahannya yang dilakukan oleh si, profesi yang ada di masing-masing sarana. Itu ada aturannya gitu, Oke, mhm, wow. mhm, Sangat menarik sekali ya. Oke, nah kalau tadi kita udah juga membahas tentang pengawasan sarana pelayanannya. Nah, di topik yang ketiga ini kita ngomongin soal gimana sih apoteker bicara etika dan juga mhm. profesionalisme gitu. Yang dimana Pak Teddy ya, di tanggung jawab moral dan juga iya, hukum apoteker nih dalam praktik, kefarmasiannya juga gitu. iya.
Mhm. Eee, Apoteker, selain kita sudah diatur dalam, regulasinya ya Mhm. tentang, kedisiplinan sebagai tenaga kesehatan ya, Bener. namun kita juga, selain itu punya kode etik, Mhm. Alia. Jadi, kita punya kode etik apoteker, di Oke. mana di kode etik itu ada Mhm. berbagai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Dan, oleh karena itu setiap apoteker memang harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang tenaga kesehatan yang memiliki etika dan, kode etik keprofesian. Oke. Jadi kalau misalkan ada apoteker yang tidak memenuhi itu, maka kita akan melakukan, evaluasi dan bahkan menindaklanjutinya sampai ke jenjang, sidang etik gitu. Oh. Dari sisi etiknya. Nah, kalau Mhm. dari sisi hukumnya tentu, ada regulasi hukum ya yang harus, dipenuhi gitu ya, Mhm. ada peraturan-peraturan terkait hukum yang akan ditindaklanjuti juga. Tapi kan Oke. secara etik kita juga punya etika sebagai apoteker begitu, sesuai dengan kode etik kita, Oke. ya. Nah, kalau dari edukasi pasien, terus juga pelayanan informasi obat yang benar ini gimana nih Pak Edi? Kalau dari edukasi tadi Mhm. seperti saat pelayanan Mhm. kefarmasian di fasilitas kesehatan ya, Mhm. merupakan salah satu tugas kita memang untuk Oke. melakukan edukasi tentang obat ya, tentang Mhm. penyimpanan, tentang penggunaannya. Nah, dan itu tidak hanya di apotik tapi juga di, fasilitas yang lain, misalkan puskesmas dan, rumah sakit Mhm. begitu, Alia. Baik. Jadi, pasien itu, Mhm. eee, tidak boleh hanya tahu bagaimana cara menggunakan obat karena Mhm. tidak selalu juga obat-obatan itu habis di rumah kan ya. Iya. Nah jadi dan tidak semua obat juga harus diminum sampai habis gitu ya. Mhm. Sehingga kita juga harus mengedukasi, bagaimana nih kalau obatnya nggak habis. Oke. Atau misalkan, obat itu kan tadi Bu Nela sudah mengatakan kondisinya bagus nih dari perusahaan, Mhm. dari industri gitu ya. Tapi bagaimana kita mengedukasi pasien supaya, obat itu tetap juga bagus di rumah gitu, selain bagus di Oh. apotik gitu ya, Iya. tapi di rumah juga harus tetap bagus gitu. Mhm. Jadi kita harus mengedukasi bagaimana cara penyimpanannya gitu ya, boleh nggak terkena sinar matahari langsung misalkan. Oke. Sehingga obat itu, tidak boleh rusak nih, kalau rusak Mhm. akhirnya nanti tidak efektif gitu. Mhm. Jadi, peran apoteker dalam, pelayanan itu memang merupakan peran yang sangat krusial ya dan garda terdepan untuk mengedukasi pasien. Dan pasien yang mendapatkan edukasi dari hasil penelitian kami di kampus ya, Mhm. itu tingkat kepatuhan penggunaan obatnya jauh lebih meningkat dibandingkan pasien yang Oh. tidak teredukasi, Oke, gitu. mantap sekali. Oke, nah kalau tadi dari segi apotekernya ya, nah kalau Bu Naila sendiri nih, gimana apoteker ini sebagai mitra pengawasan juga kan, bukan sekedar petugas penjual obat pastinya ya. Oke, kalau pendapat dari Bu Naila sendiri gimana? Iya, Mhm. apoteker itu kan, seorang yang berprofesi ya, Oke. mengelola sediaan farmasi tadi di sarana yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu di Mhm. apotik, puskesmas, klinik, rumah sakit, ataupun di distributor. Nah, apoteker itu sebagai mitra pengawas memang. Jadi dia tidak kami jadikan sebagai objek yang diawasi. Yang kami Pasti. awasi itu adalah obatnya ya, Mhm. obat produknya yang kita awasi. Tapi tentu ada peran si apoteker yang di Iya. sana sangat besar menjaga mutu obat dan keamanan obat ini. Kemudian ada memang apa ya, seperti biasalah kata-kata di masyarakat itu kan yang penting ada apoteker berarti udah resmi di sarana, udah Mhm. legal lah untuk sedia Bener obat, tapi bener. apotekernya ya nggak berfungsi. Nah itu sangat, disayangkan jika ada apoteker yang mengklasifikasikan dirinya seperti itu, ataupun image dari masyarakat, saya harap tidak seperti itu. Jadi apoteker itu emang profesi yang memang berfungsi, dialah yang menjaga itu kualitas mutu obat di sarana, yang dia tanggung jawabnya itu. Oke. Jadi tidak hanya mengikuti kadang ya mohon maaf, kadang keinginan Mhm. dari pemilik sarana untuk, pokoknya sediain obat segini-segini. Nah, tanpa ada analisa, tanpa ada kajian risiko dari si apotekernya. Nah, jadi memang, profesionalismenya apoteker ini memang sangat dituntut ya untuk Bener. bekerja di sarana yang menjadi tanggung jawabnya itu. Jadi tidak jadi setiran ataupun menjadi hanya pencapai legalitas oleh Mhm. pelaku usaha seperti itu. Jadi dia itu adalah, mitra kerjanya pemilik sarana. Jadi bukan orang suruhan, bukan orang yang untuk legalitas saja, untuk tanda tangan saja hadirnya, tidak.
Dan juga kami mengharapkan itu, seperti yang disampaikan Pak Teddy tadi, Mhm. etika profesinya itu berjalan, jadi jangan sampai dari apotekernya yang muncul, apa ya, problemnya, masalahnya, Bener, justru, heeh. eee, melakukan pelanggaran kode etik, kami sangat mengharapkan itu tidak terjadi ya di peredaran obat, terutama di wilayah Aceh ya menjadi wilayah ini, tapi Iya, seluruh Indonesia tentunya kami berharap tidak terjadi seperti itu. oke. Iya, oke nih kita lanjut lagi ke topik selanjutnya ya Ya, Bu Ya, Nela dan juga Pak Teddy yang dimana nih kita harus buang sampah obat dengan benar gitu. Mungkin ya, banyak dari masyarakat tuh masih buang obatnya sembarangan atau di mhm, mana ada tempat ya dibuang gitu kan. Nah mungkin dari Bu Naila dan juga ya, Pak Teddy sendiri gimana nih tanggapannya terhadap bahaya membuang obat sembarangan, kemudian juga pencemaran lingkungan dan juga penyalahgunaan obat ya. gitu? Saya dulu ya, Pak. ya, ya, Boleh. silakan silakan, Bu. Ya. Jadi memang sekarang, membuang sampah obat itu secara benar sudah menjadi concern-nya dari Badan Mhm. POM ya. Jadi kita juga punya namanya tagline kegiatan APSO, "Ayo buang sampah Oh. obat dengan benar." Nah, jadi kenapa harus benar ini dibuangnya? Mhm, Banyak loh risiko yang akan muncul itu. iya, Yang pertama, jika kita sembarangan membuang mhm, obat, yang pertama itu kemungkinan akan ada penyalahgunaan obat oleh, iya, pihak yang tidak berwenang atau yang tidak paham mhm, sama sekali. Misalnya bener, sampah, ini udah dibuang di tong sampah, nanti ada yang mhm, ambil, ada yang iya ngutip, bener bener, "Oh ini obat ini," tulisannya masih jelas, "Oh obat sakit kepala, oh obat ini," dia minum, iya, satu. Yang kedua, kemungkinan ada oknum yang mhm, suka melakukan, kegiatan-kegiatan yang tidak tidak sesuai dengan aturan, mhm, memanfaatkan itu. Misalnya kemasannya sih bagus nih, iya, obatnya masih ada, oh sudah expire tapi bisa diganti. Sekarang oh, banyak sih seperti itu ya, kejadian bisa mengganti tanggal expire, nanti dijual lagi atau diedarkan lagi, itu oh, berisiko. Nah, yang ketiga itu, mhm, eee, ya pasti merusak, lingkungan ya, mhm, menyebabkan terutama jika itu ada obat yang mengandung antibiotik, yang menyebabkan nanti resistensi mhm, mikroba, eee terhadap obat yang digunakan oleh masyarakat itu jadi meningkat. Jadi dia tuh mikroba misalnya Anda batuk ternyata disebabkan oleh, mikroba ya. Ketika minum antibiotik, dia nggak ngefek lagi karena apa? Dia ada oh, resisten, dia ada iya tahan dengan bener obat bener, itu. Kenapa? Karena ada kesalahan dari kita dalam mhm, Me apa ya, memperlakukan obat itu. iya, Jadi harusnya diminum habis, mhm, tidak diminum habis, atau dibuang sesuai ketentuan, tidak dibuang dengan ketentuan. Tapi sebenarnya antibiotik ini harus habis, jangan sampai iya, ada antibiotik yang dibuang sebenarnya. mhm, Jika ada antibiotik yang dibuang, kemungkinan itu bisa jadi karena ya mungkin pasiennya ya sudah tidak bisa menggunakan obat karena ya misalnya cara konsumsi sudah tidak bisa atau segala macam, itu kan sudah keadaan yang berat ya, tapi mhm, kalau masih dibawa pulang obat itu ketika dari dokter atau dari rumah sakit, itu memang harus dihabiskan, itu pesan oke, kami. Jadi jangan sampai ada antibiotik yang dibuang, gitu. Itu, bahayanya kenapa tidak bisa sembarangan kita membuang sampah obat. Nah mhm. itu dia, Oke, terima kasih Bu Naila. Nah, kalau dari Pak Teddy sendiri gimana nih tanggapannya bahaya membuang obat sembarangan? Ya, Mhm, tadi sudah cukup jelas ya kalau dari mhm, Bu Nela tadi sudah menjelaskan bahwa memang ada beberapa resiko yang, bisa terjadi ya dari mulai tadi terhadap lingkungan ya, terjadi peluang resistensi mikroba yang, iya, sangat tinggi apalagi itu antibiotik misalkan. mhm, Meskipun sebenarnya tadi betul yang disampaikan oleh Bu Nela bahwa antibiotik harusnya habis gitu ya. mhm, Kemudian, dari sisi, penyalahgunaan, nah ini mhm, juga merupakan hal yang sedang kita fokuskan, jangan sampai obat-obatan yang masih kondisinya terlihat bagus gitu ya, lalu kemudian dibuang sembarangan gitu, kemudian dimanfaatkan atau diambil oleh orang-orang yang tidak mengerti tadi seperti yang Bu Nela sampaikan. bener, Jadi, masyarakat tuh harus kita edukasi tentang itu. Tapi masyarakat juga harus tahu sebenarnya obat yang dibilang, atau yang harus dibuang itu seperti apa, obat apa ya. Yang pertama itu obat yang memang, sudah kadaluarsa ya, oke, Alia ya. iya, Jadi obat yang sudah, expired date yang kita bisa lihat tanggal, kadaluarsanya di mhm, kemasan gitu ya. Kemudian obat yang sudah berubah nih kondisinya,
ya. Mhm. Jadi warnanya berubah gitu ya, Mhm. kemudian kalau sirupnya sudah tidak lagi, harusnya mudah dikocok tapi sudah Ya, kental gitu ya, Bu. suspensinya Ya sudah sudah rusak. rusak gitu ya Mhm. suspensinya. Kemudian, nah ini yang paling sering juga nih, obat-obatan yang sudah nggak digunakan lagi, Oke. Alia. Jadi di masyarakat kita punya budaya tuh, "Ah ini obatnya masih ada lebih gitu ya, disimpan dululah untuk adiknya nanti, Iya, gitu ya, bener. atau kalau nanti suatu hari sakit lagi minum Mhm. ini gitu ya. Padahal sakit lagi itu belum tentu penyakitnya sama Iya dengan yang saat bener. ini. Jadi, budaya menyimpan obat yang sisa Mhm. itu masih sangat kuat di masyarakat ya, sehingga kita harus Oke. mengedukasi masyarakat, obat sisa itu belum tentu sama gitu dengan penyakit yang mungkin suatu saat, menimpa atau ya dialami. Jadi kita memang harus mengecek lagi kondisi kesehatan kita ketika nanti sakit gitu ya, tidak langsung Oke. minum obat. Dan yang terakhir, obat-obatan tanpa label. Nah jadi, terkadang kita dapat obat, dengan kemasan yang tanpa etiket gitu ya, kemudian Mhm. masih tersimpan di rumah. Nah itu juga, sangat beresiko karena kita tidak tahu lagi isi dari kandungan obat tersebut. Nah obat-obatan 4 golongan obat ini yang harus kita, apa namanya ya, kita musnahkan gitu ya. Iya bener. Dan dalam cara pemusnahannya memang tidak boleh secara sembarangan, ada ketentuannya, Iya. gitu. Oke, wah mantap banget nih jawaban-jawabannya. Nah, kita tadi udah ngebahas banyak banget ya topik-topik dari masalah obat, juga Mhm. prasarana dan sarananya, pengawasannya juga. Nah, lanjut lagi nih kita ke segmen sesi Janet, yaitu jawab Oke. netizen Mhm. gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya dari para netizen ya. Oke, yang pertama nih ada pertanyaan yaitu apa dampak yang mungkin terjadi jika membuang sampah obat sembarangan dan apakah ini berlaku juga untuk produk kosmetik atau tidak? Gitu. Ini dari pertanyaannya @niswafazila. Boleh dijawab mungkin dari Bu Naila atau dari Pak Teddy duluan? Nah, Ya, Bu baik Nela ya. deh. Oke. Begini Mbak Lia dan, Mhm. yang apa, siapa namanya, Niswa Iya, Fazila ya, heeh, bener. eee, tentu saja membuang sampah obat secara sembarangan itu pasti Mhm. ada dampaknya seperti saya Iya, sampaikan tadi bener ya, bener. bisa terjadi penyalahgunaan atau terjadi Mhm. pencemaran lingkungan. Nah, eee, tentu saja cara memusnahkan obat itu kan agak ribet juga nanti kalau saya punya obat di rumah nih, terus kalau saya mau buang ke tong sampah nggak boleh, caranya bagaimana? Nah, ada ketentuannya untuk sampah rumah tangga. Mhm. Berarti ya sampah obat rumah tangga ya, bukan Mhm. sampah rumah tangga istilahnya, sampah obat yang ada di rumah tangga, kita itu punya program, mekanisme pembuangan sebenarnya. Oke. Jadi itu ada di kalau di Aceh sendiri, Mhm. Banda Aceh ya, baru mulai dari tahun kemarin kita sudah bekerja sama dengan apotik yang memberikan pelayanan. Kalau di Aceh sekarang, Banda Aceh itu ada masih satu apotik, dari Kimia Farma Group, Mhm. itu menyediakan, eee kotak tempat pembuangan sampahnya. Jadi Oh. biar kalau tidak mau ini, tapi itu betul-betul sampah milik masyarakat ya, bukan Mhm. sampah punya, usaha atau apotik atau distributor sekalian, tapi itu betul-betul dari pasien yang ingin membuang sampah obat secara benar. Nah, kita disediakan ada kotak, boks pembuangan sampah yang ada di apotek Kimia Farma itu bisa didatangi. Oke. Tapi jika nggak mau keluar, mager nih, udahlah di situ sendiri gitu, mau musnahin sendiri, itu ada juga ketentuannya. Yang pertama itu pasti rusak dulu kemasannya, Oke. kemasan, primer maupun sekundernya. Kalau sekunder biasanya kalau obat sirup ya atau botol itu Mhm. kan ada boks, disilakan disobek, kemudian ada di botol ataupun di kemasan dirusak. Kalau dia bentuk Oh. strip, itu di Digerus, di Di dihancurkan, digunting, digunting. dirusak digunting. semua labelnya, Mhm. kemudian jika dia tablet ataupun, pil itu Mhm. digerus, apa ya, Oh di ditumbuk, mhm. dihancurkan, lalu bisa dibuangkan ke tempat sampah. Oke. Tapi kalau misalnya dia bentuk cairan, ya dilarutkan aja dia di saluran air, Mhm. nanti botolnya dengan labelnya sudah rusak bisa dibuang ke tempat sampah. Tapi Oh. ya, jika itu ada antibiotik, nah ini kan agak Mhm. ribet ya, antibiotik ada satu botol nih, nggak ini masa saya harus ngantar lagi ke sana gitu. Nah, bisa dilakukan pemusnahan sendiri di rumah tangga dengan cara dia di-treatment dulu. Jadi Oh. obat antibiotik yang sudah digerus atau dikeluarkan dari Mhm. kapsulnya campur dengan tanah, Oh, campur dengan tanah, dengan lalu tanah. nanti
itu diamkan selama 7 hari, 1 minggu. Oh, oke. Jadi dia dikondisikan supaya dia sudah tidak efektif lagi ya, Mhm. untuk menghambat pertumbuhan mikroba, lalu baru dibuang dengan benar di tempat pembuangan sampah ya. Tempat buang sampah pasti kan ada ya, ada tutupnya, bukan berserakan di di gundukan-gundukan tanah Iya. gitu enggak, tapi ada tempatnya. Kemudian kalau dia antibiotiknya cairan ya enggak masalah, juga hal yang sama dicampur dengan tanah atau dengan air, kondisikan dia selama seminggu baru dibuang ke tempat pembuangan sampah, begitu. Oke. Jadi, nggak usah, khawatir jika mau memusnahkan Mhm. sampah obat, itu. Nah, kosmetik apakah sama? Ya, dalam etika pembuangan sampah, limbah tentunya, yang harus kita khawatirkan itu adalah misalnya kalau kosmetik juga punya Mhm. resiko. Jika kemasannya nggak dirusak, terus kita taruh lempar saja ke tempat sampah, kita menghindari penyalahgunaan itu tadi. Bisa saja kemasannya nanti dipakai lagi oleh oknum-oknum tertentu untuk Iya. memproduksi, mengoplos seperti itu. Jadi memang disarankan ketika Anda membuang sampah itu rusaklah kemasan dan labelnya begitu. Bener bener. Ya, Biar tidak disalahgunakan biar juga tidak ya, benar. disalahgunakan. Oke, kalau dari Pak Teddy sendiri gimana nih? Ya udah lengkap tadi ya Iya, dari bener. Bu Nela. Jadi, Heeh. prinsipnya seperti yang sampaikan oleh Bu Nela tadi bahwa Mhm. tidak ada perbedaan sebenarnya antara kosmetik dan obat ya, Obat. karena sama-sama mengandung zat kimia, Mhm. sama-sama juga mengandung zat-zat yang secara penanganannya kalau tidak tepat Mhm. maka akan beresiko terhadap lingkungan ya. Jadi, kita harus memastikan lingkungan aman gitu ya dan tidak terjadi penyalahgunaan. Termasuk wadah ya, Oh. tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Bu Mhm. Nela bahwa wadah botol misalkan ya, sering juga kita buang sediaan sirupnya, botolnya dipakai lagi Mhm. gitu ya, untuk mungkin menyimpan barang-barang lain gitu ya, Mhm. masukin apa gitu ya. Iya. Nah itu juga nggak dibenarkan, Oke. karena nanti bisa terjadi, sisa-sisa, zat yang ada di dalam Mhm. botol obat tersebut, bisa terjadi, apa namanya, kontaminasi silang dengan apa Oh, yang kita masukkan ke dalam gitu ya. oke. Jadi itu sangat berbahaya juga. Jadi walaupun cairannya sudah dibuang, botolnya juga harus ikut Mhm. dibuang, dimusnahkan Oh, gitu. oke. Iya iya. Wow, oke, ini kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ya, Iya. Ini silahkan. dari @alpha_drn. Ini ada pertanyaannya, apakah ya pekerjaan sebagai farmasi atau apoteker di Aceh ini saat ini benar-benar menjanjikan atau tidak nih? Nah, Mungkin dari Pak Teddy ya ya. Pak Didi yang jawab itu. Apakah menjanjikan Bu atau Nela enggak oper nih? Wah, kemarin. jadi itu. Ya, dari Alfa ya, Iya, Alfa DRN tadi ya. iya benar. Iya, kalau dibilang menjanjikan, kalau saya melihat sih menjanjikan ya, Mhm. meskipun memang sekarang jumlah apoteker terus meningkat dengan, Iya sih. adanya profesi apoteker sekarang di USK ya, di Iya. Universitas Syahkuala sudah ada Mhm. profesi apoteker sehingga tentu jumlah apoteker, terus meningkat gitu ya. Nah, tapi, di sisi lain, peluang kerjanya juga sebenarnya cukup tinggi ya di komunitas, terutama di apotik ya, Oke. kemudian tadi saya sempat juga menyinggung di awal bahwa, Mhm. sarana fasilitas kesehatan kita seperti puskesmas ya, masih Mhm. sangat PR besar ya, untuk memenuhi kebutuhan apoteker di sana. Benar benar. Dari total 300-an lebih gitu ya, Mhm. tidak sampai, 50% yang terisi oleh apoteker. Oh. Jadi, cukup besar sebenarnya potensinya. Tapi, teman-teman juga harus ingat bahwa kita dalam bekerja harus profesional gitu ya, harus memegang betul, janji kita sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai seorang apoteker. Jadi, tidak hanya melihat peluang kerjanya, tapi juga harus menyadari bahwa tanggung jawab kita sebagai apoteker juga besar, untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang ada, gitu. Benar. Oke, berarti kalau dibilang menjanjikan, menjanjikan ya? Menjanjikan. Menjanjikan, insyaallah ya Bu Nela ya. Iya. Oke. Nah, lanjut nih di Heeh. pertanyaan yang ketiga, ada bagi tips aman saat diperiksa BPOM dong. Ini tips soalnya. Ini dari Iya. @nia_alfia. Iya, Oke. baik Mbak Nia Alfia ya, Mhm. tips aman apa nih gitu kan, emang semenakutkan kah BPOM itu kalau datang gitu? Ya jangan ya, tolong Oke. image itu dirubah ya. Oke. Begini, BPOM itu mengunjungi, mendatangi sarana Mhm. Mhm, pelayanan maupun distributor itu tujuannya adalah untuk menjamin mutu produk yang disalurkan, yang diedarkan, yang diserahkan itu bisa bermanfaat dan berguna bagi kesehatan masyarakat. Benar. Nah, jika ada memang terdengar informasi, "Oh, ini apotek lagi ditutup BPOM, oh ini PBF lagi ditutup BPOM."
Itu merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang kita lakukan. Jadi kita tuh ada Oh, pedoman, heeh. pola tindak lanjut yang harus kita terapkan kepada, sarana pelayanan ataupun distributor ketika terjadi, pelanggaran atau ketidaksesuaian. Nah, tipsnya apa supaya tidak masuk pada fase itu, seluruh sarana pelayanan atau distributor tidak kena tutup kayak gitu. Tapi, bagaimana yang dilakukan, yaitu tetap ikuti regulasi yang sudah diberikan, sudah dikeluarkan oleh pemerintah, bagaimana cara mengelola obat misalnya kalau di distributor, di PBF, di apotik, di rumah sakit, di Mhm. klinik, toko obat dan segalanya itu, selama Anda masih mengikuti aturan, mengetahui, ketidaksesuaian yang terjadi dan segera diperbaiki, itu ya nggak bakal ditutup. Dan untuk Oh. menutup sarana ini nggak serta-merta kita tutup gitu, datang langsung tutup, tidak. Banyak kajian yang kita lakukan, banyak analisa risiko yang kita buat sehingga kenapa ada sarana yang kita tutup, begitu. Mhm. Dan tidak sekali periksa langsung tutup, tidak seperti itu. Jadi sudah ada track record sebelumnya pelanggaran-pelanggaran dilakukan. Nah, jadi Oke. penegakan sanksi ini secara bertahap, mulai Oh. dari peringatan, Mhm. kemudian ada peringatan keras, baru ke penghentian sementara kegiatan atau yang ditutup tadi. Nah, jadi tidak tidak serta-merta kita tutup begitu. Jadi tips amannya yaitu, lakukanlah pengelolaan sediaan farmasi itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, seperti itu. Oke. Nah, jadi tidak perlu takut kalau didatangi oleh BPOM ya, justru kita datang untuk membantu menyelesaikan persoalan ataupun ketidaksesuaian yang ada. Demikian, Mbak, ya. Oke. Nah, next di pertanyaan selanjutnya juga Mmm, ya. Tadi kita udah ngebahas gimana tips amannya saat diperiksa BPOM. mhm, Nah, kalau yang selanjutnya nih ada yang nanya juga dari @febri_an, mhm, iya. apakah benar BPOM itu nggak tarik barang? Kalau Mhm. ada oknum, kami lapornya tuh harus kemana gitu, Bu Naila? Iya, Oke. baik. Ya, terima kasih ya Mhm, atas pertanyaannya Febri. mhm. Jadi informasi juga bagi kami ini ya, kok ada ya BPOM datang tarik barang, seperti itu. Nah, jadi secara SOP kami dari Mhm. Badan POM itu, ketika ada produk yang ditarik dari peredaran, itu bisa terjadi penarikan itu karena pertama secara mandatori harus Oke, ditarik karena heeh. ditemukan ketidaksesuaian setelah beredar. Oh, Atau secara voluntary dilakukan sendiri oleh industri farmasinya. Mereka kan melakukan audit internal, quality control sendiri ya, oh merasa, "Oh ini batch ini nggak cocok," mereka tarik dan itu biasanya oke. diinformasikan kepada kita. Nah, penarikan ini justru dilakukan sendiri oleh pihak industri melalui distributornya Oh, ya. heeh. Distributor akan menarik lagi barang itu ke outlet, misalnya apotik, Mmm. rumah sakit, atau segala macam, mereka akan lakukan. Tugasnya BPOM itu apa? Memantau penarikan obat Oke. yang sudah ditarik ini sudah dilaksanakan atau belum. Dan Mhm. penarikan itu biasanya ada durasi waktunya. Misalnya sekian hari kerja untuk di sarana pelayanan, sekian hari Mhm. kerja untuk di sarana distributor. Jadi yang melakukan penarikan itu adalah pemilik barang, industri farmasi melalui distributornya, begitu. Oke. Nah, jika ada misalnya datang oknum nih bilang, "Kami Mhm. dari BPOM mau tarik barang." Nah, itu teman-teman di, sarana pelayanan tidak perlu takut, ya silahkan bertanya dulu, minta identitas petugasnya. Mhm. Biasanya petugas BPOM harus datang itu dengan dibekali surat tugas, kemudian dengan kelengkapan atribut, seragam dan, name tag. Mhm. Kemudian akan menunjukkan surat tugas dan akan menyampaikan, dan setelah melakukan pemeriksaan biasanya kita membuat berita acara pemeriksaan Oke. begitu SOP-nya. Jadi akan ada yang ditinggalkan dokumen di Mhm. sarana. Jadi jika ada oknum-oknum seperti itu silahkan rekan-rekan semua, melaporkannya ke BPOM. Jalur, pelaporan itu ada beberapa ya. Oke. Nah, mungkin bisa dicatat ada nomor pelaporan yang bisa disampaikan yaitu ke nomor 085148249339. Nah, itu langsung akan sampai di petugasnya BPOM Oh, atau heeh. juga bisa melalui, Linktree Oke. yang sudah kita buat untuk pengaduan masyarakat Mhm. 123. Jadi https, Linktree pengaduan masyarakat 123. Mungkin nanti di admin bisa, mengedarkannya di media sosial, bisa Yes. dicek di media sosialnya Mhm. BPOM Aceh, demikian ya. Oke. Mhm, Wah, jadi
menarik ya. Mhm, Banyak mungkin yang belum tahu atau mungkin ada yang masih bingung nih harus mhm, melapornya kemana. Berarti iya, tadi ada nomor teleponnya dan juga ada link tree-nya juga. iya, Oke, nah lanjut di pertanyaan selanjutnya nih Bu Nela iya, dan juga Pak Teddy. Ya, Ada pertanyaan dari @adinda. mhm, Ini bagaimana menyikapi pemilik usaha distributor obat yang nakal mhm, dan juga apoteker yang hanya bertugas sebagai penanggung jawab di atas kertas saja. iya. Wah. Jadi tadi kita sudah sampaikan, dalam pengawasan ya, Mhm. ketidaksesuaian atau, pelanggaran itu terjadinya kadang tidak hanya secara sistem atau dari, profesinya, tapi juga dari pemilik sarananya ya, Benar. yang ya kata kutip "nakal" lah gitu ya, menyediakan obat-obatan dalam jumlah besar, terus mengedarkannya tanpa ketentuan tidak sesuai ketentuan. Nah, justru hanya memanfaatkan apoteker sebagai ya itu tadi saya sebut legalitas saja, yang penting saya sudah punya apoteker, berarti saya berhak dong menyalurkan Mhm. obat tadi. Nah, kita pasti akan melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menelusuri akar masalah penyebab dari pelanggaran ini apa. Nah, sanksinya akan kita tetapkan. Sanksi untuk, pengawasan itu secara administrasi itu paling tinggi memang, pada penutupan sementara atau penghentian sementara kegiatan dan, itu sudah kita lakukan dan memang dilakukan di tahun ini pun sudah banyak ya beberapa distributor nakal yang mungkin ya yang tidak sesuai ketentuan kita tutup sarananya. Nah, Oke. dampak dari penutupan sarana apa? Ya pasti kan bisnis dia tidak berjalan dengan sebagaimana yang Mhm, diharapkan bener begitu. bener. Tujuannya apa? Supaya mereka melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Artinya perbaikan Oke. masalah ini segera diperbaiki, tapi dicegahnya bagaimana itu juga kita minta. Supaya ke depan tidak terulang lagi masalah yang sama, seperti itu. Jadi di situ agak ada komitmen dan penetapan sanksi ini berjenjang, tidak hanya "Oh, tahun kemarin sudah kita tutup, belum tentu tahun depan enggak lagi." Kalau melakukan pelanggaran yang lebih, sanksinya pun akan kita naikkan lebih lagi, seperti itu. Iya. Ya, tapi, selama ada perbaikan dan memang ada itikat baik, kita tentu menilai juga, tidak sembarangan juga melakukan penetapan sanksi-sanksi yang berat, seperti itu. Begitu, Mbak. Oke. Mhm. Nah kalau dari, Pak Teddy sendiri nih mhm, gimana apoteker yang hanya bertugas sebagai penanggung jawab di atas kertas saja nih, Pak? iya. Mhm. Nah ini yang kita, apa namanya, yang sangat kita, tidak inginkan ya, Mhm. Alia. Jadi, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa apoteker itu punya peran yang sangat strategis ya, Bener. untuk mengedukasi, untuk memastikan obat itu tepat ya, untuk Mhm. memastikan obat itu aman ya. Bener. Sehingga kalau tidak melakukan aktivitas, atau praktik secara profesional, maka yang akan mendapatkan dampaknya kan masyarakat ya. Iya sih. Sedangkan kita sebagai tenaga kesehatan disumpah untuk bisa melakukan pelayanan kesehatan yang tepat ya, yang benar. Oleh karena itu kalau, mungkin, apa namanya, rekan BPOM ya, Mhm. melihat ada aktivitas seperti itu, maka boleh melaporkan kepada kami, ke Oke. Ikatan Apoteker Indonesia kalau seandainya memang ada apoteker-apoteker yang tidak melakukan aktivitas seharusnya gitu ya. Mhm. Tapi harus diingat bahwa apoteker itu memiliki jam praktiknya gitu ya, Iya. sehingga, harusnya mereka akan Mhm. hadir sesuai dengan jam praktiknya. Nah, Oke. ketika praktik tidak pada jam tersebut, kemudian apakah apoteker harus hadir di sana? Mhm. Memang mereka tidak harus hadir, tetapi, seluruh aktivitas pelayanan kefarmasian yang dilakukan di luar jam praktik itu menjadi tanggung jawab mereka. Jadi, tetap harus melakukan beberapa hal. Makanya kita selalu memberikan tips nih, tadi kan, Neila sudah memberikan tips ya Iya. untuk bagaimana agar aman dari pemeriksaan misalkan Mhm, ya. bener bener. Sebenarnya tidak perlu khawatir ya teman-teman Mhm. apoteker untuk pemeriksaan atau pemilik sarana. Yang pertama kita kan harus memastikan sarana kita itu betul-betul sarana yang legal. Iya. Artinya surat izin apoteknya ada gitu ya, Mhm. kemudian surat izin praktek apotekernya juga lengkap gitu ya. Kemudian kita harus memastikan bahwa obat yang kita jual itu memang betul-betul obat yang resmi gitu ya, punya izin edar dari BPOM gitu ya. Kemudian, kalau dia apa namanya, kemudian harus melakukan praktik ya, Oh, praktik, oke. sebagai seorang apoteker yang Oke. profesional ya. Kemudian harus memiliki SOP. Mhm.
Yang kemudian tidak hanya di atas kertas, tapi SOP itu dilakukan gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir harus memastikan, suhunya, Mhm. kemudian, apa namanya, kelembaban udaranya, untuk memastikan obat-obat yang kita kelola itu betul-betul masih memiliki kualitas yang baik gitu. Jadi Oke. kalau kalau itu lengkap saya rasa tidak ada masalah ya Bu Nela ya, Iya, betul, tidak ada heeh. tidak ada penutupan atau yang lain-lain. Dan tadi kalau terkait dengan apoteker, yang kemudian seandainya ada pemilik atau pelaku usaha, kalau sekarang ini secara undang-undang, Alia, pelaku usaha Mhm. itu sudah harus apoteker. Mhm. Oke. Jadi pemilik itu dulu versinya itu pemilik ya, kalau sekarang Mhm. malah pemilik itu tidak ada lagi istilah pemilik, tapi yang ada Oh, pelaku usaha. oke. Dan pelaku usaha itu melekat pada apotekernya. Mhm. Sehingga sebenarnya apoteker itu punya kekuatan hukum yang kuat ya, Mhm. ketika menemukan apoteknya diintervensi gitu ya, harus begini, harus begitu, dan itu tidak sesuai dengan hati nuraninya gitu ya, dia bisa mengundurkan diri sebenarnya. Ya Oh, tinggal melaporkan kepada kami, di Ikatan Apoteker Indonesia, kami ada tim advokasi ya, yang oke. bertugas memang untuk mengawal, teman-teman sejawat dalam melakukan praktek. Mhm. Mereka bisa mundur dan bahkan bisa mengajukan penutupan apotik ke dinas terkait kayak ke Mhm. DPMPTSP atau ke dinas kesehatan begitu. Jadi, apa namanya, peran apoteker itu sangat besar untuk memastikan proses bisnis yang ada di sarana itu betul-betul berjalan sesuai dengan regulasi yang ada, gitu. Oh, wow, berarti banyak prosedurnya juga ya dan Betul, dari apoteker itu sendiri gitu ya. Jadi iya, bukan cuman penanggung jawab di atas kertas saja, tapi banyak betul, SOP-nya juga, ada kode etiknya juga gitu ya. iya. Oke, nah pertanyaan dari netizennya udah habis nih. Kita lanjut aja ke pesan kunci dan juga harapannya gitu. Mungkin yang pesan kunci yang perlu, saya sampaikan ya, bagi masyarakat Mhm, ya, pastinya. jangan pernah, apa namanya, jangan pernah ragu untuk, datang ke apotik apabila memang, ingin berkonsultasi tentang obat yang digunakan ya. Oke. Mungkin ingin tahu bagaimana, penyimpanannya, obat itu untuk apa, silakan datang ke apotik untuk kemudian, berkonsultasi tentang obatnya. Kemudian, tidak pernah ragu untuk, apa namanya, Oke. melaporkan apabila menemukan Mhm. sarana-sarana kefarmasian yang, ternyata dalam prakteknya tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oh, Itu boleh saja dilaporkan oke. kepada kita. Kemudian, harus diingat juga bahwa obat itu tidak selalu, harus kita gunakan ya, Mhm. terkadang, masyarakat juga dalam menggunakan obat-obatan terlalu berlebihan. Nah, Iya, itu juga harus kita hindari. Kita harus apa namanya, melakukan evaluasi juga nih, kira-kira nih obatnya memang perlu nggak sih sebenarnya kita minum gitu ya. Karena sebenarnya pola hidup sehat juga perlu ditingkatkan ya iya mungkin pasti. gitu. Jadi konsumsi suplemen berlebihan juga sebenarnya tidak Mhm. terlalu baik gitu. Jadi kita silakan saja nanti datang ke apotik, berkonsultasi dengan kami di apotik, kita akan mengedukasi bagaimana sih cara menggunakan suplemen, menggunakan Oke. vitamin, atau kosmetik yang benar, begitu. Oke, mantap banget nih Pak Teddy ya. Nah kalau dari Bu Naila sendiri gimana nih pesan kunci dan harapannya supaya masyarakat tuh bijak dalam penggunaan dan penyimpanan obat? Ya baik, Mbak Alia dan, rekan Bepom semuanya, tentu saja kami berharap masyarakat bisa bijak ya Iya dalam, Kak. penggunaan penyimpanan obat yang ada di, rumah masing-masing atau yang Mhm. digunakan masing-masing ya. Kemudian kami juga mengajak masyarakat, ayo, kenali dan, eee, awasi kemudian laporkan kepada kami jika ada sarana-sarana pelayanan seperti apotik ataupun yang lainnya tadi itu melakukan pelayanan kefarmasian yang menyimpang. Jangan segan untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian, satu lagi kami mengajak, ayo buang sampah obat dengan benar. Jadi Iya, Benar. kita sudah menyediakan ya ada sarana pelayanan yang menerima, Mhm. kemasan, sisa obat yang ada di apotik ataupun lakukan pemusnahan sendiri seperti yang tadi kita sudah sampaikan, gitu. Oke. mungkin nanti sarananya kita tambah ya, Bu, ya, Ya, kami berharap, PR ke banyak nih depan ya, ya. apotik-apotik atau sarana pelayanan kefarmasian lainnya yang bersedia nih menjadi mitra Iya, untuk menyediakan boks pembuangan iya obatnya betul, gitu. sehingga masyarakat Oke. akses untuk Jadi membuangnya aksesnya lebih lebih dekat dari betul, rumahnya lebih dekat, masing-masing ya, betul. Jadi nggak gitu. kayak harus jauh-jauh Iya, gitu Iya, ya. betul, heeh. betul. Oke, tadi kita udah bincang-bincang juga, udah bahas-bahas topik-topik yang banyak banget ya, Mhm, manfaatnya juga. Jadi
jadi tambah insightful juga ya, jadi banyak tahu soal gimana pengawasan obat, bagaimana kita menyikapi dan juga bagaimana membuang sampah obat dengan baik dan benar, yang mana Mmm, tuh masyarakat mungkin masih bingung, masih belum tahu gitu ya. Oke, nah tadi kita juga udah ajak masyarakat untuk kenali, awasi, dan juga laporkan kalau misalnya ada sarana distribusi atau pelayanan kefarmasian yang mungkin menyimpang. iya, Nah, kemudian juga kita udah tadi mengajak untuk membuang sampah obat dengan baik dan benar demi kesehatan dan juga lingkungan. iya, Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bu Naila, Pak Teddy. Ya, Wah, terima ini kasih seru banyak sekali sih semuanya. bisa iya, berbincang-bincang tentang obat-obatan ya, yang tadinya mungkin Alia sendiri juga masih bingung gitu, gimana sih cara menyikapi obat dengan baik dan benar gitu ya. Jadi banyak taunya juga sekarang karena udah banyak dapat ilmunya juga. iya, Oke, terima kasih sekali lagi Bu iya, terima Naila dan Ya, kasih. terima juga kasih Pak Bu Alia. Teddy. Dan terima kasih juga kepada rekan BPOM Aceh yang udah menyaksikan podcast kita hari ini. Pokoknya pantengin terus dan jangan kemana-mana, saksikan terus podcastnya dari BPOM Aceh yang kali ini adalah episode ke-7, mungkin nanti ada episode-episode selanjutnya. Oke, kalau gitu saya host podcast Adena Alia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.